Welcome to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kita flashback ke tahun, saya sebut saja tahun 55 ya. Tahun 55, 1955. Pada saat itu komunikasi kurang lancar. Kalau nggak mau disebut, jangan ada berkomunikasi lah gitu ya. Tapi kita berkomunikasi pada saat itu tuh dengan surat menyurat, ya. Jadi kakek saya selalu dia kirim surat kepada kita kan. Kita malas ya balasnya ya. Dia marah. Ya, pokoknya kalau kamu tidak kasih kabar berarti kabar baik. Ya. Daripada dimarahin, ya. Aki, kabar kita baik. Tadi kalau kabar itu nggak baik ya kita kasih tahu ya. Tapi kabar kita baik-baik saja. Jadi ya nggak kita kasih kabar ya. Kita nggak surat-suratan. Malas banget tuh surat. Mesti nyuratin. Dia rajin kirim kabar ya. Kami di sana gini kami gitu. Tapi surat itu pun dari kampung saya itu di Ciamis ke Jakarta itu ya kira-kira seminggu lah baru kita terima suratnya. Kalau mau ada berita penting ya, caranya yaitu telegram. Kita telegram. Jadi kita telegram, kita ke kantor pos, kan? Kantor pos tanya mau telegram kemana? Ke Ciamis. Alamatnya ini ya. Dia menghubungi kantor pos Ciamis. Oke? Dia pakai itu. Misalnya pakai Morse. Telegram itu pakai Morse ya, pakai Morse. Misalnya A itu tit. Kalau tidak misalnya tet misalnya gitu. Kalau misalnya apa panjang tet gitu. Jadi nanti di sana diterjemahkan Morse-nya dan dikirim kepada kakek saya berupa surat. Ada tukang pos, dia cepat. Pokoknya kalau telegram lebih mahal, tetapi cepat dah, hari itu bisa sampai. Dia naik sepeda kan, oranye dari dulu oranye ininya, warnanya ya kayak baju saya. Nah, dia pakai sepeda ke rumah kakek saya, alamatnya kan kita kasih kan. Ada telegram, senang kakek saya, telegram. Berarti yang penting-penting ya, misalnya Anda melahirkan, ada kalau berita biasa dipakai surat kita ya. Tapi kalau yang penting-penting kita pakai pakai telegram. Pada tahun 55 itu bapak saya dikirim ke Amerika oleh kantornya pemerintah. Dia kerja di pemerintah. Jadi dia dikirim ke Amerika harus belajar administrasi kalau nggak salah. Administrasi perkantoran gitu lah. Dia ke Amerika. Dari sana pun surat menyurat itu sebulan berkali baru sampai. Kita kalau kirim surat sebulan nyampe. Jadi caranya kakek kita hanya bisa terima telegram dari sana. Kita nggak bisa kirim telegram ke sana karena mungkin agak susah untuk Indonesia kayak bikin Morse-nya orang sana barangkali atau gimana. Pokoknya di sana kirim telegram ke bapak saya. Tet, saya minta supaya kamu ada di ibu saya, supaya ibu saya ada di dekat-dekat telepon. Kira-kira jam segini, tanggal segini ada telepon. Jadi ibu saya pergi ke kantor pos untuk nunggu telepon itu. Telepon juga itu dulu misalnya ya, kita ngomong ini nggak bisa dengar karena mungkin kabelnya beda-beda ya. Kabel untuk denger sama kabel untuk ngomong beda-beda. Jadi orang pejabat punya sih telepon kayaknya sih, saya kira pasti ya. Tapi kita orang kecil sih, jadi kita mesti ke kantor pos. Kalau nggak salah ibu saya pernah menerima telepon sekali itu dari bapak saya ya. Dia nggak tahu di mana dia harus menghubunginya ya.
Tapi di Telegram itu dibilangin saya mau ngobrol gitu, saya mau ngomong, tapi juga nggak bisa banyak, malam-malam mahal kali, mahal. Nah, itu tahun 55 ya. Kemudian ketika tahun 60 itu 60 yang tepatnya tahun 62 itu kita kan ada Asian Games. Asian Games itu adanya di 2 tahun deh, 62 63 itu dua-dua ada, satunya percobaan emerging forces gitu ya, olahraga yang diadakan oleh oleh Bung Karno itu hanya untuk Asia dan Afrika kalau nggak salah itu. Kemudian tahun berikutnya Asian Games. Jadi itu harus ada telepon dong. Kita semua tiba-tiba pemerintah kasih telepon, nyicil lah ya, kepada pejabat-pejabat tuh kita dapat cicilan. Jadi Kebayoran Baru pada saat itu atau di beberapa tempat dapat line, dapat ini telepon ya, telepon 62 ya, kira-kira teleponnya kayak gini. Nah kayak gini teleponnya ya. Jadi kalau kita mau itu telepon ya, kita telepon, nah harus sampai habis gitu nomornya ya, sampai habis sampai sini tol gitu. Ini telepon pertama kali ada di Jakarta, teleponnya kayak gini. Itu tahun 62 ada telepon kayak gini. Itu di Kebayoran ya, di Jakarta ya. Di Jakarta ada line telepon sudah dipasang. Jadi kita harus bisa, waktu itu bersamaan ada telepon dan ada televisi bersamaan itu. Karena kita pengen nonton televisi dong, kita pengen nonton orang yang berolahraga itu, Asian Games itu kita pengen nonton, jadi dia mengadakan televisi juga. Jadi televisi itu adanya tahun 62. Tidak semua rumah punya televisi, apalagi di daerah ya. Jadi kita ini mesti berbagi sama teman tetangga. Kakek saya punya televisi, jadi kayak bioskop. Televisi itu ditonton sama anak-anak tetangga ya semua yuk. Anak tetangga itu ya ada yang masih bau asem segala ya, jajar di karpet ya, di bawah, di tikar di bawah, mereka nonton gitu ya. Nanti jam 10 malam mesti keluar, nggak boleh nonton lagi. Itu kakek saya di Ciamis itu, kita sampai aduh ini kalau begini sampai hari gimana, sudahlah nggak apa-apa kata kakek saya. Nah, jadi kakek saya berbagi sama tetangganya. Itu di daerah ya, di Ciamis ya. Nanti sudah gitu televisi ada pada tahun 62 ya, televisi sama kemudian muncul telepon yang begini nih, yang pencet begini ya, ini tet ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak inget lagi nih telepon beginian, pencet aja, lebih canggih, tentu lebih mahal ya. Yang ini udah tidak pakai lagi, jadi kita pakai telepon ini. Telepon ini juga tidak serempak di seluruh Indonesia ada. Sedangkan saya aja punya telepon ini di Bekasi. Saya waktu itu di Bekasi. Kita dapat edaran, siapa yang mau punya telepon ya, punya hubungan telepon, silahkan bayar 500.000. Waktu itu 500.000. Kira-kira tahunnya tahun 95 lah. 1995. Itu kami dari di Bekasi baru punya telepon. Sedangkan kalau di Jakarta itu sudah ada agak lama adanya. Itu waktu tahun berapa saya di tempat itu sudah
ada semua orang di Tebet punya telepon. Tahun 80-an sudah ada di Tebet telepon. Itu ngomong-ngomong telepon ya, dulu kan begini teleponnya ya, ini dulu begini ya Ton. Tiba-tiba rumah saya itu teleponnya melonjak, 100.000. Padahal kami kan di rumah kosong ya, pulang ke rumah untuk tidur, tiba-tiba teleponnya 100.000. Kita cek dong ke kantor telepon cabang ya. Saya minta ini daftar siapa saja yang nelpon. Ketahuan pembantu dia nelpon ke kampungnya. Rupanya kita nggak punya keluarga di kampung gitu ya. Oh ini pembantu ini. Akhirnya dia malu, dia keluar karena ya gajinya aja 100.000, dia telepon 100.000. Jadi dia takut juga, dia takut suruh ganti ya, dia keluar. Tetangga saya sebelah sana tiba-tiba teleponnya 7,5 juta. Wah, dia jualan es ya. Tapi tukang jualan es aja masa teleponnya 7,5 juta. Istrinya datang ke kantor telepon. Jutaan. Berapa juta gitu ya. Mana ininya? Daftar yang menelepon. Punya suaminya nelpon janda, jadi aja ada tapi ketahuan, nggak bisa kalau nggak ketahuan. Nah itu di tahun berapa ya, tahun 90 ya, tahun 90-an. Sedangkan kalau di kota Jakarta, kota besar kan ada apa namanya, kamu kantornya di mana gitu ya. Ya saya buka kantor di ini, apa namanya, nama dan nomor teleponnya kan, ini nomor teleponnya ini. Jadi itu beberapa apa namanya usaha-usaha seperti biro usaha yang apa ngurus STNK itu ya, biro jasa, kemudian apa namanya lagi teh, mereka bergabung. Jadi satu telepon bisa dipakai untuk 3 usaha misalnya gitu. Jadi dia juga itu yang nerima tuh pura-puranya pegawainya ya, ada apa, bisa orangnya nggak ada, bisa pesan Pak gitu. Nanti karena pada saat itu yang bisa punya telepon nggak banyak, mahal. Jadi beberapa biro usaha gitu, misalnya usaha menyediakan pembantu atau usaha menyediakan apa namanya, waktu itu susah ya STNK segala tuh ada biro usahanya. Nah, itu mereka nyewa satu tempat plus teleponnya, bisa saya begitu, saking susahnya telepon, mahalnya. Nah, jadi untuk mereka yang orang-orang kecil yang mau berusaha gitu ya, mereka nyewa. Satu tempo itu bapak saya itu, saya udah cerita bapak saya cerita ibu saya. Nah, ibu saya itu di Eropa, dia pernah di Eropa 5 tahun di sana. Nah setiap lebaran dia bilang, kalau lebaran kumpul di rumah si Anu yang punya telepon. Kira-kira tahun 80, kita belum punya telepon. Kumpul di rumah si Anu, saya mau telepon. Jadi kita kumpul di rumah uak kita situ, nanti ibu saya telepon. Ya. Itu kita pakai surat, dia pakai surat. Kakek saya juga nelpon kepada cucunya ya di Eropa itu, pakai surat. Saya di sini, ini kami di Ciamis senang begini begitu gitu. Terus surat berikutnya, terus dia meninggal ya, surat masih jalan nih, sebulan soalnya dari Ciamis ke Eropa itu 1 bulan, tahun 80-an. Jadi kita telepon kan, dia udah meninggal.
kakek nenek udah meninggal, maksudnya nenek udah meninggal. Oke, meninggal. Dia tak, adik saya terima suratnya sebulan kemudian. Nenek tulis, kami di sini kesepian, kamu nggak ada, nenek begini pagi-pagi susah makan gitu, dia tulis. Bayangin, suratnya baru sampai sebulan kemudian orangnya sudah nggak ada, udah meninggal. Nah, itu begitu juga ketika sebegitu susahnya ya berkomunikasi. Pada tahun 95-an gitu. Kita punya semacam pager namanya. Karena susah telepon, tidak semua orang punya telepon. Kita punya pager. Hanya bisa memberikan berita kira-kira satu kalimat. Misalnya si kalimatnya, saya tunggu kamu di restoran misalnya, gitu ya. Saya tunggu kamu di restoran jam sekian, itu bisa di pager, gitu ya. Coba hubungi saya di tahun sekian, dia hubungin. Jadi itu namanya pager. Itu kira-kira tahun 90-an kayaknya pager itu. Ya tahun 90-an. Atas berikutnya itu adalah kita mau komunikasi ke haji ya. Waktu saya haji, saya komunikasi ke rumah itu, lalu ada teleponnya, saya siapin koin banyak. Saya koinnya turun terus, kalau nggak mati kan, koinnya tuh lama. Itu tahun 89 ya. Kemudian maju lagi, koinnya agak sedikit, tahun 96 koinnya agak sedikit, tapi masih pakai koin kita. Tahun 96 kita ke Indonesia untuk berhubungan pakai koin, tetap belum canggih ya, pakai koin. Dia lantas sekarang udah canggih. Tahun 2010-11 tuh, tahun 2010 itu saya hubungin Jakarta itu bisa pakai telepon, tapi kena roaming. Jadi saya nggak mau telepon, takut kena roaming, bisa 1 juta roamingnya. Padahal misalnya kita cuma mengharap bicara, oh saya baik-baik aja di sini, jangan lama-lama makin. Kalau lama sedikit kena roaming, itu bisa 1 juta roamingnya. Nah, itu begitu susahnya ya perteleponan. Sekarang ya kalau kamu nelpon, kita bisa tahu dia lagi di diskotik ya, kalau lagi ngapain. Kalau dulu kamu di mana? Saya di kantor, padahal lagi di mana? Jadi suami-suami sekarang agak susah kalau mau selingkuh, semua dengan adanya GPS sudah bisa ketahuan ada di mana. Ya, demikian aja cerita saya tentang telepon. Kita sambung lagi dengan cerita lainnya ya. Sampai jumpa lagi.